Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Gilang Ramadan dari kelas IE 20C5 Fakultas Teknik Industri. Kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester, yaitu materi dari mekanika teknik, dan juga saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosennya. Baik, yang pertama soalnya itu adalah bagaimana konsep dari otomasi industri. Otomasi industri adalah proses di mana sistem kontrol menggantikan peran manusia dalam industri. Itu banyak tahap dalam proses industri tidak lagi dijalankan oleh manusia, melainkan digantikan oleh mesin, sehingga keseluruhan proses menjadi otomatis. Demi memperlakukan otomasi, industri memerlukan sistem kontrol, sehingga memiliki konsep untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Dan peningkatan kualitas juga fleksibel dalam proses pembuatannya ataupun proses produksi perusahaan. Untuk soal yang kedua, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan ataupun kelebihannya. Rangkaian seri yaitu terdiri dari 2 ataupun lebih beban listrik yang dihubungkan ke sumber listrik melalui suatu rangkaian. Rangkaian ini mendapatkan input dari output komponen yang lainnya. Hal ini menyebabkan rangkaian seri bisa menghemat listrik karena semuanya menggunakan sumber daya yang sama. Kelebihannya yang pertama itu adalah proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. Yang kedua, hemat biaya. Dan yang ketiga, tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah jika salah satu komponen rusak, maka keseluruhannya akan mati dan tidak dapat berfungsi. Yang kedua, pada saat dipasang beberapa lampu, maka lampu tidak akan sama terang. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaiannya yang besar. Nah, untuk rangkaian paralel ini memiliki lebih dari satu bagian untuk mengalirkan arus. Keunggulan masing-masing rangkaian bisa dihubungkan dan diputuskan tanpa mempengaruhi yang lain. Selain itu, arus yang dihasilkan juga lebih besar karena tidak berbagi beban listrik dengan yang lain. Kelebihannya, penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang kecil. Yang kedua, saat dipasang beberapa lampu, maka keseluruhan lampu menyala sama terang. Dan yang ketiga, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi oleh komponen lain. Untuk kekurangannya, yang pertama, proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit. Yang kedua, boros biaya. Yang ketiga, semakin banyak percabangan, maka kuat arus akan menurun. Untuk soal yang ketiga, pada setiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Untuk listrik yang 1300 VA sampai 5600 VA ke atas, tarifnya adalah 1.467,28 per kWh. Anggap saja menggunakan listrik di golongan 3300 VA. Jadi harga listrik yang bakal berlaku adalah 1.467,26 per kWh. Contohnya, pada saat pemakaian listrik sehari-hari itu kita contohkan 2520 watt ditambah dengan 6000 watt, juga ditambah dengan 200 watt, tambah 20 watt, dan juga ditambah 700 tambah 7200 watt, dan juga 700 watt. Itu adalah penggunaan listrik sehari-hari yang melibatkan mungkin AC, kulkas, lampu, dan lain-lain sebagainya, dan dijumlahkan menjadi 17.390 watt dalam sehari. Untuk menghitungnya menggunakan satuan kWh alias kilowatt per hour atau jam. Untuk mendapatkan satuan kWh, maka
17.390 watt ini dibagi dengan 1000. Maka hasilnya 17,39 kWh. Setelah mendapat angka konsumsi listrik dalam satuan kWh, maka tinggal dikalikan saja dengan tarif dasar listrik per golongan. Jika per kWh adalah 1.467, maka biaya listrikmu sehari adalah 17,39 kWh dikali 1.467,26, yaitu adalah 25.515. Jika dalam sehari biaya listriknya sebesar itu, maka tagihan listrik dalam sebulan kurang lebih dikalikan 30, maka hasilnya adalah 765.469. Yang keempat, apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Tentu saja bisa diperbarui. Sumber energi listrik terbaru dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak pernah habis, karena dapat dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat serta persediaannya yang melimpah, seperti tenaga air. Berikut adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Yang pertama, tenaga air, yaitu tenaga air dapat digunakan sebagai sumber energi guna mendapatkan energi gerak atau kincir air yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua adalah panas bumi, adalah sumber energi yang berasal dari perut bumi secara alami. Di dalam perut bumi terdapat energi panas dalam jumlah yang besar yang dihasilkan oleh magma yang bergerak ke atas permukaan bumi, seperti contohnya PLTP. Yang ketiga adalah biomasa, adalah energi yang dihasilkan dari keseluruhan makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga bahan organik. Unsur-unsur utama dari biomasa adalah zat-zat kimia yang sebagian besar mengandung atom karbon. Apabila kita membakar biomasa, maka karbon tersebut akan melepaskan ke udara dalam bentuk karbon dioksida, serta dihasilkan dari proses pembusukan mikroorganisme. Untuk hal yang kelima, jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat listrik memerlukan transformator. Transformator ataupun trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari perubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 VAC ke 12 VAC, atau menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220. Cara kerjanya, trafo yang sederhana di dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan juga sekunder. Kebanyakan transformator kumparan kawat terisolasi dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan inti besi. Ketika kumparan primer dialiri arus listrik AC, maka akan menyebabkan medan magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet dipengaruhi pada besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listrik, maka semakin besar pula magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi pada kumparan pertama atau primer akan menginduksi gaya gerak listrik, dan kumparan kedua adalah sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya pada kumparan primer dan juga sekunder. Fungsi dan kegunaannya adalah distribusi dan transmisi listrik, karena jarak pembangkit listrik dengan beban listrik yang digunakan oleh pelanggan terlalu jauh sehingga akan terjadi drop tegangan. Untuk itu kita harus menaikkan tegangan sebelum didistribusi dan transmisi listrik jarak jauh agar drop tegangan tidak terlalu besar serta lebih murah. Seperti perusahaan listrik negara ataupun PLN, tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit sebesar 13,8 kV lalu dinaikkan menjadi 150 kV, lalu diturunkan ke 300 volt untuk didistribusikan ke rumah-rumah. Yang kedua adalah rangkaian kontrol, yaitu peralatan elektronik seperti komputer, charger, berbagai macam peralatan lainnya
Transformator ini sering digunakan untuk menurunkan tegangan agar dapat digunakan pada tegangan kontrol 5 volt, 12 volt, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rangkaian pengaturan frekuensi, yaitu untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Hanya saja bentuk dan dimensinya jauh lebih kecil dibanding dengan trafo yang seringkali digunakan pada rangkaian kontrol, apalagi transformator ataupun trafo transmisi listrik. Karena dalam transmisi tenaga listrik, transformer memungkinkan transmisi daya listrik pada tegangan tinggi yang mengurangi kerugian akibat pemanasan kabel. Hal ini memungkinkan pembangkit yang berlokasi secara ekonomis pada jarak dari konsumen listrik. Untuk yang soal yang keenam, jelaskan konsep dari proteksi dan otomasi industri. Jadi, sistem proteksi itu adalah sistem pengamanan yang digunakan untuk mengontrol dan juga memantau proses mesin atau perangkat dengan cara berkomputerisasi. Biasanya diterapkan pada tugas ataupun pekerjaan yang berulang. Ya, intinya adalah untuk proses pengamanan pada saat kita menggunakan mesin ataupun perangkat yang lain agar lebih safety lagi. Untuk soal yang terakhir, jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Seperti yang sudah lihat di gambar sini, ada contoh 6 warna gelang ya. Yang pertama itu warnanya orange ya, itu bernilai 3. Sedangkan yang kedua itu berwarna oranye yang nilainya juga 9. Yang ketiga itu putih yang bernilai 0. Yang keempat, gelang yang berwarna hitam adalah faktor pengali yang nilainya 10 pangkat 2. Yang kelima adalah warna coklat, nilainya adalah 1%. Yang terakhir 6, gelang yang keenam berwarna coklat pula. Coklatnya ini berwarna coklat terang ya, agak lebih terang. Jadi nilainya koefisien temperaturnya 50 ppm per K. Jadi bisa dilihat dari contoh di sini ya. Ada warna oranye, warna putih, hitam, juga coklat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.